أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Semua kalau Nabi kan komunikasinya dengan Allah melalui wahyu yang disampaikan kepada malaikat Jibril. Itu dijalani dengan tabah hingga lamanya kurang lebih 18 tahun. 18 tahun, luar biasa. Waktu 18 tahun menjalani hidup dengan penyakit. Saya ingat dulu waktu kelas 2 ibtidaiyah atau kelas 3 ibtidaiyah, Ustadz di madrasah di kampung Madura itu menceritakan kisah tentang Nabi Ayub. Wallahu a'lam ini riwayatnya ada atau tidak, tapi ini cerita dari Ustadz saya, Ustadz Abdul Basit namanya. Beliau menceritakan Nabi Ayub alaihissalam itu diberi ujian sakit kulit, digerogoti ulat. Yang ajib, yang luar biasa dari kisah itu adalah ketika Nabi Ayub bermunajat, ingin bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu ulat yang ada di kulit-kulit yang menggerogoti kulit itu dilepas ulat itu, disimpan, bersesuci, kemudian bermunajat kepada Allah. Ya, luar biasa. Habis sholat, habis bermunajat kepada Allah, ini ulatnya diambil lagi, dimasukkan lagi ke tubuh yang digerogoti itu. Masya Allah, luar biasa. Hingga pada akhirnya beliau, Nabi Ayub alaihissalam, dikisahkan juga di dalam kitab An-Nawadir. Kitab An-Nawadir ini adalah karangan ulama masyhur, ulama Syihabuddin Al-Qulyubi. Karangan salah satu kitab yang masyhur dipelajari di pesantren itu kitab Hasyiah Al-Qulyubi. Nah, di sini dijelaskan bahwa dari akibat penyakit yang ditanggung oleh beliau, istri-istrinya itu berpisah. Jadi berpisah dengan beliau, semuanya berpisah. 3, akan beliau punya istri 4. Yang 3 itu berpisah karena mungkin tidak sabar berhadapan menjalani hidup dengan Nabi Ayub, ya, Nabi Ayub yang terkena penyakit itu. Saya bacakan di sini ya. Lamma tuliya Ayub sallallahu alaihi wasallam faraqahu jami'u zawjatihi wa hunna salasatun wa baqiya ma'ahu zawjatuhu Rahmah bintu Afrasim bin Yusuf alaihi salatu wassalam. Jadi dari keempat itu tinggal satu, yaitu Rahmah bintu Afrasim bin Yusuf alaihi salam. Berarti cucu dari Nabi Yusuf ini yang masih bertahan, namanya Rahmah, istri Nabi Ayub yang masih bertahan dengan Nabi Ayub. Yang 3 berpisah. Ini karena sudah tidak sabar, mungkin tidak sabar menjalani hidup bersama Nabi Ayub alaihissalam. Kemudian iblis tidak tinggal diam. Ya, iblis tetap menggoda bagaimana caranya Nabi Ayub ini gagal dari ujian itu. Nah, ada iblis datang kepada istrinya. Wa kana iblis dzakaraha laha syai'an min amri Ayyub fala tuzajjir. Ada iblis datang kepada istri beliau, Nabi Ayyub. Dia menggoda, menceritakan bagaimana caranya nanti istrinya ini mengobati, berusaha mengobati supaya lekas sembuh atau bagaimana. Kalau ada satu riwayat itu sampai-sampai istrinya Nabi Ayub ini, Rahmah tadi, menjual pokoknya sesuatu yang berharga, kemudian nanti akan dijadikan suatu proses penyembuhan beliau. Tapi Nabi Ayub malah marah-marah, ngotot. Ya. Nabi Ayub faghdaba Ayub minha fahalafa liyadribannaha mi'ata jaldah. Malah marah beliau, marah sampai bersumpah. Nabi Ayub ini bersumpah untuk memukul
100 kali cambukan kepada istrinya. Gara-gara tadi itu si iblis malah dilayani, tidak diusir. Tidak diusir itu maksudnya bisikan-bisikan iblis itu malah dia. Falam ma'afahullahu lam yashud alaihi ayadribah. Kalau sumpah itu kan harus ditepati, Pak. Harus ditepati. Jadi Nabi Ayub itu bingung. Nabi Ayub bingung ketika sudah sembuh malah bingung. Bagaimana caranya dia mau melaksanakan sumpah tadi 100 cambukan itu. Sedangkan istri saya ini yang merawat, yang setia dari awal saya diberi cobaan, kan begitu. Sampai 18 tahun si aja yang setia bersama-sama Nabi Ayub. Ini sangat berat. Sudah terlanjur bersumpah, tapi saya harus mau mencampur istri yang saya kasihani, yang sangat perhatian kepada Nabi Ayub. Bapak yang mutahayyiran, bingung. Faja'a Jibril wa qala lahu innallaha yaqibuka salam wa yaqulu laka khudh bi yadika mi'ata 'abdin min usulis subul wadribha gharbatan wahidatan. Namanya juga seorang nabi, selalu ada tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala. Wahyu datang melalui malaikat Jibril. Allah mengatakan kepada Nabi Ayub melalui malaikat Jibril. Allah telah memberi salam kepada wahai Nabi Ayub, dan Allah juga mengatakan ambillah 100 lidi, kumpulkan dari satu dan pukulkan kepada istrinya. Jadi ini merupakan satu solusi dari Allah Subhanahu wa taala untuk tidak menerjang sumpahnya. Karena kan beliau sudah bersumpah untuk memukul dengan 100 kali cambukan. Bingung, kasihan. Bagaimana caranya itu? Kasihan istrinya, sudah lama-lama merawat tapi malah mau dipukul. Nah, sama Allah diberi solusi, sudah ambil 100 lidi, kamu kumpulkan jadi satu dan pukulkan 1 kali saja, itu sudah cukup. Maka selamatlah Nabi Ayub dari sumpah. Jadi ini waktu Nabi Ayub memang demikian. Harus seakan-akan tidak ada solusi untuk sumpahnya, jadi harus dilaksanakan. Tapi alhamdulillah, ketika kita menjadi umat Nabi Muhammad SAW, sumpah kita ini diberi solusi oleh syariat baginda Nabi Muhammad SAW. Kalau kita bersumpah, kemudian kita tidak bisa menjalani sumpah itu karena mungkin berat atau bagaimana, maka diberi pilihan. 1, ikhu raqabatin mu'minah, memerdekakan seorang budak yang beriman. Tapi untuk sekarang kan sudah tidak ada budak, Pak. Sudah dihapus perbudakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, kita diberi pilihan memberi makanan pokok kepada orang miskin, 10 orang miskin. Jadi itu kalau kita melanggar sumpah. Yang kedua pilihannya itu. Atau pakaian yang layak kepada 10 orang miskin. Dan yang ketiga adalah berpuasa selama 3 hari. Makanya ini perlu hati-hati. Ketika kita membawa nama Allah, itu akan ada konsekuensinya. Sumpah kemudian menggunakan nama besar Allah, itu ada konsekuensinya. Karena apa? Ya, namanya Allah kan adalah zat yang agung. Kok dibawa-bawa dalam sumpah, makanya ada konsekuensinya. Harus berpuasa. Tadi itu pertama memerdekakan budak, karena budak sudah tidak ada, maka memberi makan kepada 10 orang miskin makanan pokok. Yang terakhir puasa 3 hari.
ini sering ya, kalau saya perhatikan teman-teman itu sering mudah mengatakan sumpah, wallahi billahi tallahi, itu mudah. Harus kita sadari di situ ada konsekuensi ketika tidak sesuai dengan apa yang disumpahkan. Katakanlah misal seorang cewek dan cowok menjalani hubungan, si cewek agak ragu-ragu sama si cowok. Akhirnya untuk meyakinkan, tapi sebetulnya ingin meyakinkan, akhirnya bawa nama Allah. Wallahi dek, 1 minggu lagi akan saya nikahi. Nah ternyata setelah sampai pada masanya waktu 1 minggu dia tidak menikahi. Ini kan sudah melanggar sumpahnya. Akhirnya ada konsekuensi tadi itu. Jadi diingat-ingat, kita pernah sumpah apa itu ada konsekuensinya ketika tidak sesuai dengan apa yang diucapkan. Begitu. Kalau bawa nama Allah itu memang sudah akan menghilangkan apa yang menjadi persaksian kita. Artinya begini, dulu Nabi Isa alaihissalam juga begitu. Ketika beliau melihat seorang mencuri, kemudian didakwah dia mencuri, tapi si pencuri ini tidak mengaku demi Allah, dia membawa nama Allah. Demi Allah saya tidak mencuri, Nabi Isa mengatakan begitu. Akhirnya tanggapan Nabi Isa begini, ya sudah, berarti saya iman kepada Allah dan saya akan mendustakan apa yang saya lihat. Jadi saking agungnya nama Allah ini. Jadi mata atau telinga yang mendengar ini akan ditanggalkan, diabaikan, karena yang bersumpah membawa nama Allah. Jadi itu yang dapat kita pahami, bahwa jangan mudah membawa nama Allah. Kita bicara yang datar-datar saja, karena di situ ada konsekuensi, ada akibat yang harus dipenuhi ketika tidak sanggup melakukan apa yang disumpahkan. Puasa 3 hari. Ya kurang lebih seperti itu. Karena ini sudah malam, besok mudah-mudahan akan waktu yang lebih panjang sehingga kita lebih santai belajar. Saya sampaikan juga kepada Ustaz Abdul Aziz, terima kasih banyak telah menyediakan tempat. Dan saya tanya ini untuk tempat majelis rutinan yang akan datang, kira-kira di mana? Belum ada. Medewa. Majelis. Medewa di. Bisa begini. Tidak, majlisnya tidak apa-apa. Sekali-kali. Nanti di belakang. Ya, sudah, berarti kalau belum ada yang menjawab sekarang, nanti dikonfirmasi ulang di lewat rutinan 2 minggu sekali. Lewat grup. Ya, kurang lebihnya mohon maaf ya. Segitu saja dari kami. Semoga Ustaz Abdul Aziz mendapatkan balasan dari Allah SWT dengan sebaik-baiknya balasan. Amin. Akhirul kalam, hadanallahu wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.